Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmatnya iman, Islam dan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam rangka meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, insyaallah rahmatnya sampai kepada kita, pancaran ilmunya kepada umat akhir zaman yang selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah, yaitu keimanan kepada hari kiamat. Sebelum kita belajar, kita membaca suratul Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana Bapak katakan tadi, kita sekarang akan mempelajari tentang bab akidah, keimanan kepada hari kiamat, khususnya yang kelas 9. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kita bisa memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian kita juga bisa menyajikan dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Mudah-mudahan kita setelah belajar ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya Bapak ingin bercerita sedikit. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon, misalnya pohon mangga, atau menanam padi, atau menanam jagung, atau menanam ubi, tentu dengan harapan mereka memanen apa yang mereka tanam. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, agar kelak di akhirat dapat menuai dan atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia ini merupakan ladang. Ladang apa? Ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak insya Allah di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika kita menanam keburukan, kelak kita akan memanen keburukan pula yang telah kita berbuat. Marilah kita merenung sejenak. Pada hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan sementara. Tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini. Sayang sekali jika kesempatan yang tidak lama ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Banyak sekali orang yang menunda-nunda untuk beramal baik dengan alasan masih banyak waktu. Para remaja, apalagi kalian para siswa masih umur-umur sekolah SMP, para remaja menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya. Para pemuda menggunakan waktunya hanya untuk bersenang-senang. Mereka lupa bahwa kematian dapat datang secara tiba-tiba tanpa pernah diduga sama sekali. Sudah banyak contoh yang sudah terjadi. Begitu kematian telah datang, maka habislah kesempatan kita untuk menanam kebaikan. Oleh karena itu, Bapak mengajak, marilah kita jangan membuang-buang waktu lagi. Marilah kita memperbanyak amal kebaikan dan hentikan kebiasaan buruk untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik.
Selanjutnya, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat ini merupakan rukun iman. Orang Islam wajib ini harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu atau hari kiamat ini pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha ya'asu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri masing-masing, namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap ilahi Rabbi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya itu. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu satu kiamat sugro dan kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian seseorang yang menimpa manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi. Karena itu peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kejadian kiamat kubro itu? Mari kita pelajari bersama. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu berhamburan. Quran surat Al-Qari'ah. Di dalam Quran juga surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha
apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa. Kiamat kubra memang belum terjadi sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian kiamat kubra digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah. Masya Allah. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai berterbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "As-samaa'u munfatirum bih, kana wa'duhu maf'ula." Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Quran surat Al-Muzammil surat 73 ayat 18. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Adapun alam akhirat itu ada beberapa tahap. Yang pertama, alam barzah namanya. Sekarang jadi kita hidup di dunia namanya alam dunia. Setelah alam dunia kita memasuki namanya alam barzah atau yaumul barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Berikut tahap kedua, namanya Yaumul Ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 51. Karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik dan bingung. Pandangan mereka tertunduk. Dan ketika mereka keluar dari kuburan, mereka panik seperti belalang yang berterbangan seperti meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Semoga Allah jauhkan. Semoga Allah jauhkan. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat seperti orang seperti ini. Rasulullah SAW secara lebih jelas menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kiamat atau di hari kebangkitan.
akhbarana Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim, rawahu Tirmizi. Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya yaitu Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, yang biasa kita kenal Padang Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kalau Allah kehendaki, Allah tolong. Kalau Allah tidak tolong, la haula wala quwwata illa billah, jauhkan ya Allah, tolong kami ya Allah. Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia ini akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Penyesalan hanya tinggal penyesalan karena segala sesuatu sudah terjadi. Pada hari itu orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di Padang Mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran Padang Mahsyar? Padang Mahsyar sendiri digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Insyaallah. Di Padang Mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun." Dan bumi Padang Mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepadanya masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 69. Surat ke-39 ayat 69. Seluruh manusia ketika di Padang Mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di Padang Mahsyar ini juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari masuk neraka ya Allah, selamatkan kami. Berikutnya Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Jadi dari Padang Mahsyar kita masuk ke Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan ini disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk.
Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal kebaiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pada hari perhitungan amal manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdaran wa ma 'amilat min su'." Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruhnya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Perbuatan baik meskipun hanya seberat atom akan ada balasannya. Begitu juga perbuatan jahat, kalau seberat atom juga akan dibalas. Berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya, dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang soleh ya Allah. Di akhirat sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapat timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa meruginya orang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Berikut kita masuk ke tahap surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil. Karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasan. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukan penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya berupa siksa di neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan baik pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan sangat memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Ungkapan kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syuguli fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun
lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin, surat ke-36, ayat 55 sampai 58. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makanan dan minuman. Mereka diberi minuman yang sangat panas dan makanan yang dari pohon yang berduri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amu illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju'." Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88, ayat 6 dan 7. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan, sebab selalu diliputi angin dan air yang panas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum, la baridin wa la karim." Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran Surat Al-Waqiah, surat ke-56, ayat 42 sampai 44. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka, yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga Engkau jadikan kami orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk darimu ya Allah. Orang-orang yang selalu dapat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan ya Allah. Selamatkan kami di hari kiamat kelak ya Allah. Selamatkan kami di hari kiamat kelak ya Allah. Selamatkan kami di hari kiamat kelak ya Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi pribadi Bapak dan siapapun yang menyaksikan video ini, dengan harapan semoga kita menjadi orang-orang muslim yang lebih taat dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Wal Asr sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal afiyat wal mu'afati daima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.